wawancara UMKM, yaitu CV Aneka Printing Brothers yang berada di Jalan Tuku Umar nomor 23, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Apriliano, ujung NPM 057. Saya Nima Fitriani dengan ujung NPM 035. Saya Nela Sabina dengan ujung NPM 066. Saya Rafa Ulezati dengan ujung NPM 020. Saya Nela Rahmawati dengan ujung NPM 148. Jadi langsung aja kita untuk ke tempatnya. Dan Selamat siang semuanya. Di sini kami sudah bersama dengan narasumber kami, yaitu pemilik Aneka Printing Brother. Sebelumnya Ibu boleh perkenalkan diri dulu? Nama saya Dili Ailina Komalasari. Saya di sini sebagai pemilik CP Aneka Printing Brother. Izin mulai wawancaranya ya, Bu? Silakan. Pertanyaan pertamanya, nama bisnis ini tuh apa sih, dan bisnis ini tuh bergerak di bidang apa aja? Kalau CP Aneka Printing Brother ini kita bergerak di bidang konveksi. Itu konveksi sama reklame di bisnisnya. Boleh dijelaskan, Bu, reklame itu apa ya? Reklame itu seperti kita banner, terus baleho itu. Kalau konveksinya kita pembuatan seragam sekolah, pakaian olahraga, seperti itu. Kalau topi semacam semua masuk. semua masuk ya. Itu masuknya di konveksi. Konveksi. Biasanya yang mesen di sini tuh langsung borongan atau perorangan gitu? Perorangan sama instansi. Tapi jumlah kuantitinya banyak gitu ya? Iya, ada minimalnya. Oh, minimal berapa, Bu? Minimal 1 kodi paling sedikit. Oh, 1 kodi. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Kenapa Ibu milih usaha di bidang ini? Kayak tujuan awal ngebangun usaha ini tuh apa? Sebenarnya tadinya rintisan orang tua. Oh, Itu. Terus karena prospeknya bagus, jadi kita tertarik ngurusin usaha ini. Dan akhirnya buka sendiri-sendiri. Tiap anak dia buka sendiri-sendiri. Oh, berarti per anak udah punya cabangnya sendiri-sendiri? Dia sendiri-sendiri dengan nama sendiri-sendiri. Oke, gitu. Menarik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana efisiensi dalam proses produksi di bisnis ini seperti bahan baku, karyawan, dan lain-lain? Kalau itu kan memang sudah ada ininya ya, kita ada langganan. Terus untuk karyawan juga mereka kalau di sini dibuat mandiri. Jadi mereka dirumahkan. Jadi semua bisa sukses. Jadi kalau bahan baku kita kebetulan dari Bandung. Seminggu kita 2 kali kirim ke Lampung. Terus nanti kalau motong apa di sini di ruko ini nanti, tapi anak-anak yang mengerjakannya mereka ambil di sini. Jadi kerjakan di rumah gitu. Jadi tiap karyawan itu kita kasih mesin, kita kasih alat-alat. Jadi kalau udah selesai mereka setor di sini. Gitu. jadi di rumah masing-masing? Ya, kalau anggaran sih, alhamdulillah itu mah rahasia dapur ya. Iya. Semoga ada terus. Amin. Menurut Ibu efisien nggak, Bu, dengan ngasih kayak alatnya ke masing-masing karyawan gitu? Terus ambil bahan baku dari Bandung, kan pengirimannya lumayan mahal ke Lampung gitu. Menurut Ibu efisien atau enggak? Efisiensi selama itu masih menguntungkan kita sih. Efisiensi sampai saat ini. Pertanyaan selanjutnya, selama menjalankan bisnis ini ada keterbatasan nggak dalam kapasitas produksinya? Keterbatasannya sih nggak ada sih. Bahan baku ada terus? Bahan baku alhamdulillah ada terus. Cuma kalau pas nanti di ajaran baru nih,
di ajaran baru ini biasanya kan agak sulit bahan baku. Nah, tapi cara ngatasinnya misalnya kita kan karena udah ada pelanggan ya, pelanggan itu biasanya mereka itu nggak gonta-ganti model. Karena kan sudah ada misalnya dari sekolah ini mereka sudah ada modelnya, nggak rubah-rubah. Jadi ngatasinnya sebelum ajaran baru kita stok bahan gitu, stok bahan, pas nanti ajaran baru kita sudah aman. Tapi gitu itu cara setiap ngatasinnya. ajaran baru tuh selalu ada pesanan ya? Alhamdulillah ada, karena Kalau udah ada langganan pas tetap. COVID itu ada kayak struggle-nya gitu nggak Bu? Oh, kalau pas COVID ya, nah waktu pas COVID memang itu penurunannya lumayan. Cuma ada hikmahnya juga, kita waktu COVID kita pembuatan masker itu, terus pembuatan apa namanya atribut pakaian-pakaian untuk apa rumah sakit yang swab gitu, itu lumayan waktu itu gitu. Ada ini juga sih, ada pemasukan juga gitu, nggak nol banget dia langsung hilang. Produksi itu nggak sih. Berarti masih bisa survive? Masih, ya? alhamdulillah sih masih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mempromosikan bisnis ini dari awal sampai sebesar ini? Kalau promosi sih pertama kita pakai marketing. Kita pakai marketing, anak-anak itu disebar ke berapa sama lewat media. Sosmed? Iklan melalui iklan-iklan gitu. Sama yang pasti jaga kualitas. Jadi kan pelanggan bawa lagi gitu. Itu sih awalnya seperti itu. Biasanya kalau iklan tuh naruh iklan di mana Bu? Kita kalau iklan di ini sih misalnya di televisi, di apa media. Ini kan tadi ibunya pernah bilang nggak ke online, maksudnya nggak ke online marketplace kan? Oh iya, kalau yang kita online apa seperti apa sih? Kayak Shopee atau Shopee enggak, kita belum ke sana sih, belum. Ada rencana nggak Bu? Kalau rencana pasti kan ngikutin perkembangan zaman ya sekarang ya, pasti ini. Ya soalnya rata-rata tuh kayak anak sekolah pada pesennya lewat Shopee Lewat gitu Shopee ya. Jadi lumayan sih. Iya. Mungkin nanti ke depannya pasti ikut ke sana. Iya. Kalau untuk sekarang belum. Kalau budget iklan gitu besar gak Bu? Kenapa? Budget iklan? Budget iklan enggak sih? Enggak ya? Enggak juga. Berarti kalau lewat media tuh cuma pemesanannya aja, konfirmasinya atau? Iya, iklan ini aja, kita produksi apa, iklan tentang perusahaan kita aja, seperti itu. Kemudian selanjutnya tantangan terbesar yang pernah dialami bisnis ini kayak persaingan yang usaha sejenis, persaingannya kayak gimana gitu? Menghadapi tantangan itu. Menghadapi tantangan itu. Iya. Itu tadi yang kita jaga kualitas pekerjaan. Itu yang tantangan ininya. Kualitas pekerjaan, kualitas bahan itu yang harus dijaga, sama mungkin sama pelanggan ya. Kita harus jaga hubungan baik sama pelanggan, itu yang pasti. Tapi pernah nggak sih Bu, kalau misalkan lagi stok bahan di toko A habis gitu, terus ganti supplier gitu, pernah ada kendala gitu nggak? Yang misalkan bahannya kurang sesuai atau gimana gitu? Enggak, kalau di konveksi ini sebabnya bahannya itu memang kita ada beberapa toko memang dari awal langganannya itu aja, jadi mereka nggak rubah gitu. Cuma kalau memang kadang ada bahan yang dari toko lain, kita kasih tahu aja sama pelanggan kalau kualitas kita bahan yang selama ini kita pakai seperti ini. Kadang kan ada pelanggan yang mintanya di bawah ini nih harganya, kita juga harus kasih tahu bahwa kita nggak di toko ini, bisa kita cariin seperti itu. Menyesuaikan gitu ya. Menyesuaikan lah kalau itu. Kalau tadi kan ibunya bilang usaha ini sama usaha saudara-saudara ibu yang lainnya sama kan, tentang konveksi. Iya, sama. Itu Cuma, ada persaingan atau enggak? Enggak, kita saling dukung. Kalau namanya sama saudara kita saling dukung. Misalnya di saya lagi penuh nih, itu karyawan dia lagi kosong, kita bagi tetap. Jadi kan pekerjaan kita tepat waktu juga sama gitu, saling dukung gitu.
walaupun kita buka sendiri-sendiri namanya perusahaannya. Gitu. Pertanyaan selanjutnya tuh, bagaimana tanggapan ibu ini tentang bisnis ini untuk 5 tahun ke depan nanti? Oh, tanggapan saya sih baik sih ya, karena ini kan memang dari awal kita rintis. Kalau pingin saya sih lebih baik, lebih bagus, lebih baik dan baik lagi gitu. Penjualannya meningkat gitu ya. Ya, yang pasti semuanya harus lebih baik dari sekarang gitu. Bisnis ini emang didiriin tahun berapa, Bu? Saya dari 98 diriin usaha ini. Berarti dari ibunya ibu. Enggak, kalau ibu dari sebelumnya. Oh, Kalau ini kan perusahaan yang saya rintis dari 98 saya. Saya buka ini konveksi sendiri. dari Di awal. luar dari orang tua ya. Oh, Ya. dari awal di sini, Bu. Enggak, Pindah-pindah. iya. Awalnya saya di depan Gang PU, terus baru langsung ke sini. 98. Berarti waktu masih ada krisis itu ya? Ya, Itu kena dampak nggak bisnisnya dari waktu kejadian di 98 itu? oh 98 enggak. Kan kejadiannya enggak bertahun-tahun kan. Enggak sih, enggak. Masalahnya di tahun itu kan sulit Iya. banget gitu ekonomi. Jadi Enggak sih, keren sih karena kan bisa baru merintis di itu. Lagi seru-serunya itu. sekian wawancara dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kalau di sini saya sendiri lumayan baik, bosnya enak dan rekan kerja saling support dan juga terstruktur kerjanya. Kasih Kak. Ya. Kerja di Aneka Printing, alhamdulillah teman-temannya asik, bosnya juga baik dan royal.